Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Anda kembali bersama sahabat Matematika Channel. Pepatah mengatakan, satu keteladanan adalah lebih berarti daripada 1000 nasihat tanpa adanya keteladanan. Baik, pada kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan menyajikan video pembelajaran untuk materi yang terakhir di kelas 9 semester 1, yaitu transformasi geometri. Untuk edisi yang pertama ini, yang akan kita sajikan adalah bagaimana menentukan rumus-rumus refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Selengkapnya mari kita ikuti. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan bila Anda belum subscribe di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran transformasi geometri matematika kelas 9, bab terakhir dari materi semester ganjil. Apa itu transformasi? Pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perpindahan posisi suatu objek geometri seperti titik, kurva, atau bangun dari posisi awal atau asal ke posisi baru atau posisi yang lain. Dalam hal ini, untuk pembahasan di SMP adalah transformasi titik. Kita tidak membahas transformasi kurva atau bangun. Namun demikian, nanti dalam pembahasan saya akan menggunakan bangun sebagai media atau gambar yang akan kita transformasikan untuk mendapatkan rumus umumnya, khususnya bangun-bangun yang memiliki titik sudut, karena dalam hal ini saya memanfaatkan titik-titik sudut dari bangun itu. Karena kalau kita hanya satu kasus atau dua kasus kemudian kita simbolkan, kurang meyakinkan. Maka paling tidak saya akan menggunakan 3 titik sebagai kasus yang kita amati, kemudian nanti kita tarik simpulan umum. Maka mohon maaf kalau nanti saya lebih banyak menggunakan bangun segitiga, karena saya memanfaatkan 3 titik sudut dari segitiga itu. Mau segi 4, segi 5, segi 6 sebenarnya juga bagus. Akan tetapi nanti waktunya terlalu panjang kalau terlalu banyak titik yang kita amati. 3 titik sudah cukup untuk kita generalisasi menjadi simpulan umum. Adapun jenis transformasi yang kita pelajari di kelas 9 SMP ini adalah yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi. Mari kita mulai dari pembahasan refleksi atau pencerminan. Di dalam pencerminan, ketika kita bercermin di depan sebuah cermin, maka sifat bayangan kita adalah ukuran bayangan sama dengan ukuran objek aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak objek ke cermin. Dan pembahasan refleksi atau pencerminan itu sendiri ada beberapa sub di dalamnya. Yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama atau A adalah refleksi terhadap sumbu X. Kita mulai langsung membahas refleksi atau pencerminan titik terhadap sumbu X.
Sekali lagi, bahwa dalam hal ini saya meminjam bangun datar bisa segitiga atau segi empat sebagai objek yang saya cerminkan untuk kita amati bagaimana perubahan koordinat titik-titik sudut dari bangun itu. Perhatikan, saya punya sebuah bangun segitiga ABC pada bidang kartesius yang diketahui koordinat titik-titik sudutnya. Dan di bagian bawah ini ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dan juga diketahui koordinat titik-titiknya. Bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini merupakan bayangan dari bangun segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi dalam hal ini sumbu X adalah kita pandang sebagai sebuah cermin yang mencerminkan segitiga ABC dan menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kalau Anda perhatikan, bangun segitiga A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen ini ukurannya adalah sama. Kemudian jarak objek ke cermin yaitu sumbu X sama dengan jarak bayangan ke cermin atau sumbu X. Dan kita bisa mengamati dengan mudah dari jarak masing-masing titik sudut ke sumbu X dan bayangannya. Perhatikan di sini. Jarak titik A ke sumbu X 3 satuan. Jarak titik A aksen ke sumbu X juga 3 satuan. Jarak titik B ke sumbu X 4 satuan. B aksen ke sumbu X juga 4 satuan. Yang ketiga titik C berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan C aksen juga berjarak 1 satuan. Maka jelas bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini merupakan bayangan dari segitiga ABC. Dan di sini terjadi perubahan koordinat titik dari titik asal ke titik bayangan. Maka mari kita data perubahan itu sebagai hasil refleksi bangun segitiga ABC terhadap sumbu X yang menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekali lagi yang kita amati adalah perubahan koordinat dari titik-titik sudutnya. Kita awali dari titik A yaitu negatif 2,3 menghasilkan A aksen. MX itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Bayangan A, kita beri simbol A aksen, koordinatnya negatif 2, negatif 3. Kita tulis di sini. Kemudian titik B, yaitu 3,4 oleh MX, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, menghasilkan B aksen. Hasilnya 3, negatif 4. Yang terakhir adalah titik C, 2,1 oleh refleksi MX menghasilkan C aksen 2, negatif 1. Nah, dari 3 kasus ini mari kita amati antara koordinat titik A, B, dan C dengan bayangan masing-masing. A negatif 2,3 menjadi A aksen negatif 2, negatif 3. Ternyata absisnya tetap, kemudian ordinatnya dari 3 menjadi min 3. Titik B 3,4 menjadi 3, negatif 4. Ternyata absisnya juga tetap dan
ordinatnya menjadi negatif 4. Selanjutnya C 2,1 menjadi C aksen 2,-1. Absis 2 tetap, sedangkan ordinatnya 1 menjadi -1. Komponen yang tetap kita abaikan. Sekarang kita fokus pengamatan kita ke komponen yang berubah, yaitu ordinat dari 3 menjadi -3. -3 adalah lawan dari 3. 4 menjadi -4. -4 adalah lawan dari 4. 1 menjadi -1, -1 adalah lawan dari 1. Nah, dengan demikian bisa kita buat simpulan umum, yaitu bahwa ketika kita punya titik P yang berkoordinat A, B direfleksikan oleh MX, maka bayangannya adalah P aksen A, -B. A, -B maksudnya adalah A, lawan dari B. Atau bahasa mudahnya, hasil pencerminan terhadap sumbu X, maka absis dari koordinatnya tetap, sedangkan ordinatnya menjadi lawannya. Nanti kita berikan contoh bagaimana penggunaan rumus ini untuk mengerjakan soal-soal refleksi. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu B, refleksi terhadap sumbu Y. Ini saya berikan gambarnya. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya di sini sumbu Y berkedudukan sebagai cermin. Segitiga ABC yang berada di sebelah kanan sumbu Y kita pandang sebagai objek aslinya. Kemudian segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen kita pandang sebagai objek bayangan. Seperti pembahasan refleksi terhadap sumbu X, mari kita data hasil refleksinya kita bandingkan dengan koordinat titik-titik asalnya. Titik A 6,1, bayangannya adalah A aksen negatif 6,1. Titik B 4,3 menghasilkan B aksen negatif 4,3. C 3, negatif 2, bayangan adalah C aksen negatif 3, negatif 2. Yang saya beri warna hitam, ordinatnya adalah tidak ada perubahan. Yang berubah adalah absisnya, yang kemudian bayangannya saya beri warna merah. Mari kita bandingkan. Absisnya dari 6 menjadi -6, dari 4 menjadi -4, dari 3 menjadi -3. Nah, di sini dapat kita ambil satu simpulan bahwa absis dari masing-masing koordinat titik bayangan merupakan lawan dari absis koordinat titik-titik asalnya. Sedangkan ordinatnya tidak terjadi perubahan. Maka dapat kita nyatakan simpulan ini sebagai rumus umum refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu P A, B oleh refleksi MY menghasilkan bayangan P aksen lawan A, B. Jadi kebalikan dari refleksi terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, yang berubah menjadi lawan adalah ordinat atau komponen Y-nya, sedangkan refleksi terhadap sumbu Y yang berubah menjadi lawan dari unsur asalnya adalah absis atau nilai X dari titik asalnya. Ya, demikian tadi sudah kita sajikan bagaimana menemukan rumus
refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Kita tunggu untuk kelanjutan materi ini pada video berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Jangan lupa, silakan bagikan video ini kepada yang lain agar Anda mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.